Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi bahkan keluarga yang saya kutip dari kitab Mazmur pasal 130 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila kita membaca firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, telah jelas tergambar di sana tentang kasih Tuhan untuk manusia, terkhusus bagi umatnya bangsa Israel. Kerajaan-kerajaan di Israel dari masa ke masa terus dipelihara oleh Allah, agar nama Tuhan tetap tinggal di sana. Allah memakai para nabi untuk menasihati para pemimpin atau raja pada masa itu, bagi yang menjauh daripadanya, agar mereka tetap memelihara akan ketetapan-ketetapan Allah. Saudara yang terkasih, sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan, kasih Allah dinyatakan bagi keduanya. Dan ketika mereka pun jatuh ke dalam dosa, Allah tetap memelihara mereka. Dan kasih Allah dan pengampunan Allah tidak berhenti, tetapi kasih dan pengampunan Allah terus mengiringi perjalanan hidup manusia. Saudara yang terkasih, dalam pembacaan firman Allah di pagi ini, dalam Mazmur Nyanyian Ziarah, Mazmur Nyanyian Ziarah ini adalah sejumlah mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang pendaki ke Yerusalem dari berbagai tempat untuk berziarah dan beribadah pada 3 hari raya agung sesuai aturan Taurat. Dapat kita temukan pada Ulangan pasal 16 ayat yang ke-6, atau nyanyian para imam ketika mereka menapaki 15 tangga naik untuk melayani di bait Allah. Nyanyian ziarah ini adalah untuk 15 mazmur, yaitu pasal 120 sampai 134 atau 119 sampai 133 dalam Septuaginta dan Vulgata, yang dimulai dengan nyanyian ziarah yang dinamakan nyanyian pendakian. Nyanyian ziarah ini berarti merefleksikan kembali ketika bangsa Israel akan pergi ke bait Allah. Orang Israel yang berumur di atas 12 tahun harus pergi ke Yerusalem, dan di tengah-tengah perjalanan mereka menaikkan nyanyian-nyanyian. Oleh karena itu, ada penafsir yang berpendapat bahwa lagu-lagu ini terikat untuk para peziarah tempat suci, untuk menggambarkan keterangan manusia secara rohani ketika mereka datang ke bait Allah. Saudara yang terkasih, ketika saudara membaca firman ini, bagaimanakah keadaan saudara? Apakah sedang dilanda masalah? Sedang dilanda utang? Sedang diperas habis-habisan oleh orang lain? Atau dalam keadaan apa? Pemazmur tidak menjelaskan seperti apa yang dihadapi. Tetapi pemazmur menyadari bahwa semuanya terjadi, Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya. Pemazmur tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat luput dari hukuman dosa. Oleh karena itu pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat, baik untuk menghukum maupun untuk mengampuni. Justru karena mengenal kedaulatan Tuhan dan kasih setianya, maka pemazmur pun memiliki keyakinan bahwa pengampunan Tuhan pasti akan berikan setelah penghukuman dilakukan. Saudara yang terkasih, demikian juga hal yang sama yang kita hadapi. Sering kita merasa ketika kita tidak baik-baik saja, tentunya timbul kesadaran untuk menyadari diri, bertanya-tanya dalam hati kita, dalam diri kita, tentang semua yang kita hadapi. Hal itu sangat lumrah sebagai manusia. Kesadaran untuk mengingat keberdosaan kita adalah hal yang sangat baik, agar kita bisa merubah diri dan semakin memperbaiki kesalahan kita. Saudara yang terkasih, Mazmur ini juga mengingatkan kita pada Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara yang terkasih, itu berarti pengampunan itu akan Allah berikan bagi kita
ketika kita berdamai dengan orang lain, berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti. Mazmur ini mengajar kita agar kita jangan hanya menuntut pengampunan dari Tuhan, tetapi kita harus dimulai dengan kesadaran untuk memperbaiki diri kita terhadap orang lain. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya kita harus memiliki saat teduh ketika kita telah seharian beraktivitas. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah kita lakukan di sepanjang sehari yang kita lalui, sehingga kita dapat menemukan kekurangan kita, baik sikap kita, tutur kata kita, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Mari kita berkarya di hari ini dengan melandaskan cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu dan cinta-Mu yang terus memelihara hidup kami. Malam yang boleh kami lalui dengan tangan Allah yang perkasa, menuntun, menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Bapa, firman-Mu telah kami baca, dan firman-Mu mengingatkan kami, agar kami senantiasa minta pengampunan kepada Allah. Tuhan, biarlah hati kami terus melakukan pengampunan bagi orang lain, dan juga kami berusaha untuk menyelesaikan persoalan kami yang menyakiti hati orang lain, agar hari demi hari yang kami lalui, kami terus berdamai bersama sesama kami. Tuhan, ampuni kami apabila dalam hari-hari hidup kami telah menyakiti hati orang lain, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesadaran bagi diri kami, agar kami terus boleh mengutamakan kasih persaudaraan yang sejati, melebihi dari apapun, dari kepentingan-kepentingan, dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang kami perlukan di dalam hidup ini. Biarlah kami terus dibangun oleh kasih persaudaraan itu, sehingga kami tetap mengedepankan cinta kasih Kristus di dalam hidup kami. Bapa, inilah kami sambut hari ini dengan penuh sukacita di dalam tuntunan kasih Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat saya taburkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Semoga firman ini memberikan kita kekuatan untuk berkarya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.